kembali dengan gua Rafael Sepidot di seputar pembahasan JoJo Bizarre Adventure. Kali ini gua akan membahas ras Pillarman yang mungkin kalian penasaran tentang mereka atau pengen tahu aja apa saja hal menarik tentang mereka ini. Nah, sebelum gue mau menjelaskan apa itu ras Pillarman, gue mau memberikan suatu fun fact buat kalian bahwa penamaan ras Pillarman ini sebenarnya bukan nama asli ras atau suku mereka ini. Kata penyebutan ras Pillarman sendiri merupakan sebutan yang dipakai oleh Speedwagon dan para penelitinya saat menemukan Santana yang dalam keadaan tidur membatu di dalam batuan pilar. Begitu pula dengan Wamu, AC/DC, dan Cars. Ya, jadilah Pillarman, atau dalam bahasa Indonesianya manusia dalam pilar, atau bahasa Jepangnya Hashira no Otoko. Nah, kita kembali ke topik. Jadi apa itu ras Pillarman, atau lebih tepatnya siapa mereka ini? Masih belum jelas mereka ini disebut ras apa, tapi di sini Araki Sensei menjelaskan di salah satu interviewnya bahwa Cars dan anggota ras Pillarman lainnya merupakan makhluk yang dibuat oleh Araki setingkat dengan dewa, yang berasal dari ras kuno atau humanoid, makhluk yang menyerupai manusia yang dulu mereka pernah eksis hidup di dataran benua Amerika. Dijelaskan juga di chapter 32 JoJo Part 2 Battle Tendency. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, atau bahkan apakah mereka benar-benar dilahirkan di planet bumi ini, atau makhluk seperti apa mereka ini. Jadi apakah menurut kalian mereka ini ras Pillarman, makhluk luar bumi? Maksud gue alien gitu? Ya bisa jadi loh. Dikatakan pertama kali mereka muncul dalam sejarah manusia adalah 5000 tahun yang lalu. Ini berarti ras Pillarman mereka sudah ada sebelum peradaban manusia. Ras Pillarman ini merupakan makhluk yang cukup cerdas. Buktinya bisa kalian lihat, mereka sudah bisa menciptakan piring, pakaian yang beradab yang mereka kenakan, senjata untuk berburu, dan satu orang ras Pillarman yang paling cerdas menciptakan topeng batu yang nantinya punya pengaruh di JoJo Part 1, Phantom Blood, dan lain-lain semacamnya yang diciptakan oleh ras Pillarman ini. Nah, selain cerdas, mereka juga sangat kuat dengan tubuh mereka yang sangat atletik sebagai makhluk hidup di zamannya. Hingga pada masanya ras Pillarman berada di dalam puncak rantai makanan. Dan saat masuknya peradaban manusia, ras Pillarman ini disembah oleh manusia sebagai dewa dan iblis gambarannya. Namun ras Pillarman ini juga memiliki kelemahan yang menjadi hukum alam mereka yang sangat mereka patuhi aturannya, yaitu ras Pillarman tidak dapat mengatasi kesulitan mereka terhadap sinar matahari, yang jika mereka melanggarnya atau mengenai matahari, mereka akan mati. Itulah alasannya mereka hidup di bawah tanah atau tempat-tempat yang terhindar dari sinar matahari, dan mereka pun pasrah terhadap itu. Makanya ini masuk akal. Satu-satunya cara manusia untuk dapat melawan ras Pillarman adalah dengan belajar teknik Hamon. Tapi seperti yang kalian tahu, teknik Hamon ini juga belum cukup untuk mengalahkan ras Pillarman. Di masa lalu, Cars, Wamu, dan AC/DC yang lebih kuat dari ras Pillarman lainnya menghabisi semua pengguna teknik Hamon. Lalu salah satu di antara ras Pillarman ini ada yang punya pemikiran yang berbeda yang bernama Cars tentang mengenai hukum alam ini. Ia tidak puas menerima cara hidup ras Pillarman ini yang pasrah saja. Cars yakin ras Pillarman ini punya potensi yang luar biasa. Cars menyebut ini sebagai puncak evolusi yang disebut sebagai ultimate life form. Dan Cars pun mencari solusinya untuk rasnya untuk dapat menaklukkan matahari. Hingga Cars pun menciptakan topeng batu untuk mengeluarkan potensi penuh rasnya melalui teknik akupuntur, yang misalnya jika topeng batu itu aktif, maka akan keluar tusukan jarum yang mengarah ke titik-titik tertentu di sekitar wajah penggunanya yang bisa menembus bagian tulang kepalanya. Hasil dari penemuan Cars ini membuat Cars lebih kuat dari ras Pillarman lainnya dan membuatnya jadi setengah Pillarman dan vampir. Tapi penemuan Cars ini merupakan perubahan yang ditentang oleh banyak ras Pillarman lainnya yang takut sama kejeniusan Cars yang sudah melanggar hukum alam yang sudah ditetapkan. Dan juga ada alasan lainnya yang gue rasa
kenapa ras Pillarman sangat menolak penemuan Cars ini, yaitu efek samping dari penggunaan topeng batu ini yang merusak ekosistem alam. Yang mana efek samping pengguna topeng batu ini selain membuat orang yang memakainya jadi lebih kuat, pemakainya juga akan merasakan nafsu lapar yang sangat kuat, yang dikhawatirkan oleh ras Pillarman lainnya akan berpotensi menghabisi makhluk hidup lainnya sampai sehabis-habisnya. Lalu setelahnya insiden terjadi di mana Cars membantai habis seluruh ras Pillarman lainnya termasuk orang tuanya, kecuali orang yang membantunya, AC/DC, dan Cars membawa 2 anak bayi yang diberi nama Santana dan Wamu. Walau kita melihat penampilan ras Pillarman ini seperti manusia, tapi mereka bukanlah manusia yang kita tahu pada umumnya. Ada ciri dan perbedaan yang sangat jauh antara manusia dan Pillarman ini. Yang paling mencolok yang mungkin kalian tidak sadari, ras Pillarman ini memiliki tanduk di bagian atas jidat mereka yang berjumlah kadang 1, 2, dan 3 dan selebihnya. Ukurannya bervariasi, pendek dan panjang. Nah, fungsi menunjukkan tanduk ini bagi ras Pillarman tidaklah lain adalah sebagai tanda kehormatan mereka. Berikutnya, ras Pillarman ini memiliki rentang hidup yang panjang dan juga dijelaskan mereka berhibernasi jika tidur, tapi tidurnya ini selama bertahun-tahun. Nah, selain itu mereka juga sepertinya makhluk nokturnal yang beraktivitas di malam hari untuk berburu makanan. Dan berikutnya, ini beberapa kesamaan yang dimiliki oleh ras Pillarman dengan manusia, yaitu mereka hidup berkelompok, punya pemimpin atau tetua disebutnya. Mereka juga punya jenis kelamin yang bisa membedakan penampilan ras mereka seperti manusia, pria, dan wanita. Jadi kalau kalian beranggapan bahwa ras Pillarman ini cuma ada pria yang kekar dan berotot, itu sangat salah. Ada kok Pillarman wanita yang bisa kalian lihat ini di video ini. Ras Pillarman memiliki suatu emosi seperti kasih sayang. Kalian bisa melihat mereka berpasang-pasangan terhadap lawan jenisnya, pria dan wanita, layaknya manusia. Ini nyambung sama pembahasan gue selanjutnya. Ras Pillarman ini juga bisa berkembang biak atau bereproduksi layaknya manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Tapi karena mereka ini abadi, jadi mereka itu kayak nggak tertarik untuk melakukan hubungan yang kayak gitu. Masih belum diketahui apakah sistem reproduksi mereka dan cara mereka bercocok tanam seperti manusia. Dilihat dari 2 orang bayi yang dibawa oleh Cars dan AC/DC, mungkin ini bisa dipastikan bahwa sistem reproduksi dan cara mereka bercocok tanam ras Pillarman ini seperti manusia. Oke, sekarang ke pertanyaan, apakah ras Pillarman memiliki kemampuan seperti Cars dan lainnya? Jawabannya tidak. Seperti yang gue jelaskan sebelumnya, ras Pillarman ini makhluk yang cukup cerdas dan sangat kuat saja sebagai makhluk yang hidup di zamannya. Nah, soal kemampuan yang didapatkan oleh Cars dan lainnya itu setelah mereka menggunakan topeng batu yang membuka potensi ras Pillarman di dalam diri mereka, yang akhirnya mereka mendapatkan kekuatan super. Nah, berikutnya adalah fakta menarik tentang ras Pillarman ini. Kalau kalian baca manga JoJo Parthaban, JoJo Leon, ada makhluk sejenis kayak ras Pillarman ini, tapi nggak mirip-mirip banget, yaitu Human Rock. Oke, segitu saja yang bisa gue sampaikan, dan koreksi jika gue salah, dan komen juga jika kalian punya informasi tentang ras Pillarman ini yang tidak gue ketahui. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini. Dan gue Rafa Sepidut, sampai jumpa di next video.